Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan siap menerima firman Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerinduan dan haus akan firman-Mu. Kami ingin mengenal kasih-Mu yang sejati, yang sanggup memelihara hidup kami di tengah dunia yang penuh egoisme ini. Bukalah telinga kami untuk mendengar, bukalah mata kami untuk melihat, dan bukalah hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi juga menghidupi kebenaran-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya yakin bahwa setiap dari kita ingin hidup dalam damai, dalam kasih, dalam hubungan yang baik dengan sesama. Namun, kadang sulit sekali menjaga hati tetap penuh kasih. Ada orang yang bilang begini, saya ini mah orangnya sabar, tapi kalau terus diganggu, ya bisa berubah jadi singa. Memang betul. Kalau orangnya baik, kita gampang mengasihi. Tapi kalau orangnya keras kepala, cerewet, atau suka ngutang tanpa kabar, wah, kasih kita bisa langsung diuji. Sebelum kita masuk firman Tuhan hari ini, saya mau tanya, siapa di sini yang punya buku petunjuk atau manual untuk HP atau TV di rumah? Bapak Ibu, siapa yang baca buku petunjuk itu sebelum pakai alatnya? Ayo, siapa yang ngaku? Memang kebanyakan dari kita biasanya langsung pakai saja. Kalau rusak baru buka buku petunjuknya. Atau malah langsung cari di internet atau nonton YouTube. Jadi kita sangat jarang untuk membaca buku petunjuk. Nah, sekarang kita akan membaca buku petunjuk kehidupan yang ditulis langsung oleh Sang Pencipta kita. Ini bukan buku petunjuk yang bahasanya aneh, tapi manual dari Tuhan yang jelas dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita belajar satu kebenaran penting, yaitu kasih Allah bukan sekedar perasaan, tapi gaya hidup. Kalau kita mau dipelihara dalam kasih Allah, maka kita harus belajar untuk memelihara hati kita di dalam kasih itu. Kasih Allah adalah kekuatan yang menahan kita dari amarah, iri hati, dan kebencian. Karena itu, topik daripada renungan kita hari ini adalah memelihara diri dalam kasih Allah. Bapak Ibu, bahwa renungan kita hari ini adalah dari Imamat 19 ayat 9 sampai 18 atau Tolu Musa Biddu Sapulsia ayat sia 1 lalu. Karena ini agak panjang, saya tidak baca, tapi cukuplah ketika nanti mau menjelaskan poin-poinnya, saya akan membacanya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk memahami perikop kita hari ini, kita perlu mengerti konteks kitab Imamat. Kitab Imamat ini ditulis oleh Musa, ya kurang lebih sekitar tahun 1440 sampai 1400 sebelum Masehi. Kitab ini diberikan untuk bangsa Israel yang baru merdeka dari perbudakan Mesir. Itu mereka diperbudak kurang lebih selama 430 tahun. Jadi selama ratusan tahun mereka hidup dalam sistem budaya Mesir yang penuh penyembahan berhala, praktik tidak bermoral, dan ketidakadilan sosial. Jadi mereka butuh sistem nilai baru, cara hidup baru yang sesuai dengan identitas mereka sebagai umat Allah. Kalau nama asli Ibrani kitab ini adalah Waikra, yang artinya dan dia memanggil. Jadi kitab ini memang banyak berisi peraturan bagi imam,
tetapi isinya bukan cuma untuk imam saja, melainkan untuk semua orang, karena kita semua dipanggil menjadi imamat yang rajani. Itu di 1 Petrus 2 ayat 9. Bapak Ibu, imamat pasal 19 ini sering disebut the holiness code atau kode kekudusan atau hukum kasih dalam perjanjian lama. Jadi pasal ini dimulai dengan perintah, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Itu di pasal 19 ayat 2. Jadi perikop yang kita baca saat ini adalah ayat 9 sampai 18. Ini merupakan bagian dari kode kekudusan yang berfokus pada hubungan horizontal. Bagaimana kita memperlakukan sesama manusia sebagai ekspresi dari kekudusan kita. Artinya bahwa kekudusan itu bukan hanya soal ibadah di bait Allah, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bapak Ibu, ini masih sangat relevan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengutip Imamat 19 ayat 18 sebagai hukum yang terutama. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu di perjanjian baru adalah Matius 22:39. Jadi firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah firman yang hidup, yang berbicara kepada kita di masa kini. Sekarang mari kita coba bahas dari satu persatu. Jadi kita di ayat 9 sampai 10 itu adalah kasih yang berbagi. Bagaimana kita punya perhatian kepada yang miskin. Ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, di sini Tuhan memberikan perintah yang sangat spesifik. Jangan sabit ladangmu sampai ke tepi dan jangan pungut yang ketinggalan. Ini bukan tentang cara bertani yang buruk, melainkan tentang kemurahan hati yang disengaja. Di sini penerimanya jelas adalah orang miskin dan orang asing atau orang pendatang. Ini mereka adalah kelompok yang paling rentan, paling mudah diabaikan dan paling mudah dieksploitasi. Jadi Bapak Ibu, ini sekedar humor ya. Bayangkan kalau sekarang ada aturan misalnya di kantor Bapak Ibu, dikatakan begini, waktu gajian jangan ambil gajimu 100%, sisakan 10% buat yang menganggur. Tentu saya yakin kita pasti akan protes. Pak, saya kerja kok yang dapat orang lain. Tapi memang itulah yang Tuhan minta dari bangsa Israel pada saat itu. Mengapa Tuhan memerintahkan ini? Yang pertama adalah peringatan tentang kepemilikan. Jadi Bapak Ibu, tanah itu adalah milik Tuhan. Kita hanya adalah pengelola. Yang kedua, ingat masa lalu. Di sini Israel pernah jadi orang asing di Mesir. Tuhan ingin mereka mengingat dan berempati ya akan orang asing gitu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana martabat bagi orang miskin. Bahwa sistem ini memberi kesempatan orang miskin untuk bekerja, mengumpulkan sisa panen. Jadi bukan sekedar minta-minta, ada martabat, dia punya martabat di dalam memberi amal. Bagaimana kita mengaplikasikan di saat sekarang? Apa sih yang menjadi sudut ladang kita di dalam hidup kita yang bisa kita sisakan? Ya, mungkin bisa waktu. Sisakan waktu kita untuk melayani yang membutuhkan. Yang kedua, mungkin keahlian kita. Silahkan berbagi keahlian
untuk memberdayakan orang lain. Lalu bisa saja sudut pandang kita sekarang uang itu kasih sejati, memberi bukan karena punya lebih, tetapi karena punya hati. Yang bagian yang kedua, ayat 11 dan 12, di sini kasih yang jujur, integritas di dalam keseharian. Ayat 11, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Di sini Tuhan memberikan 3 larangan dasar yang berurutan. Yang pertama dikatakan jangan mencuri. Ini berkaitan dengan tindakan. Yang kedua, jangan berbohong. Ini berkaitan dengan perkataan. Yang ketiga, jangan menipu atau berdusta. Ini berkaitan dengan hubungan. Ini adalah urutan ketidakjujuran. Dimulai dari mencuri, berlanjut menutupi dengan bohong, dan berakhir dengan membangun hubungan palsu. Jadi Bapak Ibu, ini humor nih. Ini seperti anak kecil yang pecahkan vas bunga. Lalu dia bilang, bukan aku Pak. Padahal mukanya masih ada ya bekas jejak tanah gitu ya. Terus mengelak sampai bikin cerita. Mungkin dia nanti sampai tuduh hantu yang pecahin vas bunga tersebut. Di ayat 12 ini naik tingkat. Dikatakan bersumpah palsu demi nama Tuhan. Ini bukan sekedar bohong biasa. Ini melibatkan nama Tuhan dalam kebohongan kita. Seolah membuat Tuhan jadi kaki tangan kita di dalam kejahatan. Lalu konsekuensinya adalah ini sehingga kau najiskan nama Allahmu. Ketika kita yang mengaku anak Tuhan berbohong atau menipu, kita membuat nama Tuhan tercemar di mata dunia. Jadi ini seperti stiker ya. Mungkin bisa kita lihat di mobil, dikatakan kami percaya Tuhan. Lalu dia ditempel itu di pintunya. Tapi dia ugal-ugalan di jalan. Tentu orang akan bilang, Tuhan macam apa yang dipercaya orang kayak gini gitu ya. Orang dia yang percaya Tuhan tapi dia sendiri yang ugal-ugalan. Karena itu harus ada integritas. Ya, integritas itu adalah bentuk ibadah. Jadi ketika kita jujur, di situ kita memuliakan nama Tuhan. Yang bagian yang ketiga yaitu ayat 13. Itu berbicara tentang kasih yang adil. Artinya bahwa harus ada keadilan sosial dan ekonomi. Ayat 13 berkata, janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Bapak Ibu, ini adalah berhubungan dengan menindas atau memeras atau merampas. Berbicara tentang penyalahgunaan kekuasaan. Di sini yang poin yang krusial adalah jangan tahan upah seseorang pekerja harian. Di dalam konteks kuno, pekerja harian yang sangat bergantung pada upah hari itu untuk makan. Jadi kita tidak boleh menunda. Karena menunda upah berarti membuat mereka dan keluarganya kelaparan. Jadi Bapak Ibu ada lelucon nih. Dikatakan, kenapa neraka penuh pengusaha? Karena mereka biasa bayar belakangan. Ini sebenarnya bukan sekedar lelucon. Ya karena ini bisa menjadi realita yang menyakitkan yang masih bisa kita lihat sampai hari ini masih ada. Jadi di sini berhubungan dengan teologi upah yang adil, yaitu bahwa Tuhan mendengar keluhan pekerja yang tidak dibayar adil. Kalau di Yakobus 5 ayat 4 mengatakan, ini Rasul Yakobus mengingatkan bahwa upah yang ditahan itu berseru menuduh kita sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup kita? Mari kita periksa apakah kita membayar ya misalnya pembantu, bahkan sopir atau pekerja lepas dengan adil dan tepat waktu.
Sekarang kita masuk ke ayat 14. Itu kasih yang sensitif, perlakuan terhadap yang lemah. Ayat 14 berkata, "Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan." Di sini Tuhan menyebutkan dua contoh spesifik, orang tuli dan orang buta. Mereka ini adalah orang yang paling rentan, paling mudah disakiti tanpa bisa membela diri. Karena itu, jangan ambil keuntungan dari keterbatasan orang lain. Memang dalam dunia modern sekarang, yang menjadi batu sandungan untuk orang buta, itu bisa saja jebakan kontrak untuk orang yang tidak paham hukum, penipuan terhadap orang tua yang tidak mengerti teknologi. Ini seperti misalnya yang kita lihat nyata, seperti iklan asuransi yang ukuran hurufnya kecil sekali di bagian syarat dan ketentuan. Itu secara harafiah adalah batu sandungan buat yang matanya sudah tidak tajam. Jadi Bapak Ibu, kita dimotivasi bagaimana kita melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Mengapa? Karena orang tuli mungkin tidak dengar kutukan kita, tetapi ingat bahwa Tuhan mendengar. Orang buta mungkin tidak lihat jebakan kita, tapi ingat itu Tuhan melihat. Kasih itu bukan kekuatan suara, tapi ketulusan hati. Di ayat 15 ini kasih yang tidak memihak, keadilan yang setia. Ayat 15 berkata, "Janganlah kamu berbuat curang dalam pengadilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran." Di sini Tuhan melarang dua bentuk ketidakadilan dalam membuat keputusan. Yang pertama, memihak orang lemah, membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Kita jadi tidak objektif karena kasihan. Yang kedua, terpengaruh orang besar. Seringkali kita kompromi karena takut atau mengharapkan imbalan dari orang besar. Jadi keadilan adalah kebenaran. Keputusan harus berdasarkan kebenaran, bukan status sosial. Jadi misalnya ya ada gereja yang jemaatnya orang kaya, biasanya selalu di depan, orang yang miskin di belakang. Tentu itu bukan gereja. Itu seperti kursi kelas bisnis pesawat dan kelas ekonomi. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup kita, di dalam keluarga, hindari pilih kasih walaupun kepada anak-anak kita. Di dalam pekerjaan, hindari nepotisme, kiranya objektif dalam evaluasi karyawan. Dan di dalam gereja, kiranya kita bisa memperlakukan semua anggota jemaat dengan rasa hormat yang setara. Ayat 16 ini berbicara tentang kasih yang menjaga lidah, bahaya gosip dan fitnah. Ayat 16 berkata, "Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan." Kata Ibrani untuk menyebarkan fitnah adalah rakil, yang artinya pedagang gosip atau tukang adu domba. Gosip itu seperti pedagang keliling, menjual informasi negatif tentang orang lain. Bapak Ibu, gosip itu bisa membunuh. Perhatikan bahwa gosip disandingkan dengan mengancam hidup sesamamu. Gosip bisa menghancurkan reputasi, karir, bahkan hidup seseorang. Bapak Ibu, biasanya anatomi gosip itu melibatkan tiga pihak, yang menceritakan, yang mendengarkan, dan korban. Ini semuanya itu bisa berdosa. Jadi kalau mungkin belum pernah dengar ya, ini adalah motto gosiper sejati. Kalau kamu nggak ada sesuatu yang baik untuk dikatakan,
datang saja duduk di sebelah saya, kira-kira begitu ya. Bagaimana kita harus solusinya? Solusi yang alkitabiah, gunakan 3 filter tes. Yang pertama, apakah itu benar? Apakah itu baik? Apakah itu berguna untuk membangun? Kalau tidak lolos ketiga filter ini, tentu Bapak Ibu jangan untuk mengucapkan. Di zaman sekarang, bahwa fitnah bisa menyebar lebih cepat daripada berita berita yang benar. Berhati-hati dengan mulut dan jari. Status media sosial juga adalah mulut digital kita. Bahaya sekali, dengan beberapa detik bisa gosip tersebar kemana-mana. Yang ayat yang ke-17 dan 18 ini adalah puncak kasih yang mengampuni dan memulihkan. Ayat 17 berkata, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Bapak Ibu, di sini Tuhan sekarang masuk ke masalah hati. Yang pertama, bukan diam yang benci, tapi teguran yang kasih. Tuhan melarang membenci dalam hati, tetapi memerintahkan berterus terang menegur sesamamu. Alkitab bilang, kasih itu menegur dengan terus terang. Misalnya kalau ada teman Bapak Ibu giginya ada sisa sayur, tentu bisa dikasih tahu ke mereka gitu kan. Karena sayang. Nah, kalau ada teman berbuat dosa, itu lebih penting dari sisa sayur di gigi dan harus tegur dengan kasih. Tetapi kita hati-hati jangan sampai menghakimi, tapi kita mengingatkan karena kita mengasihi mereka. Yang kedua, larangan dendam. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam. Jadi Bapak Ibu, dendam itu seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dendam. Yang ketiga, ini adalah sebagai puncaknya dikatakan tadi, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah puncaknya, hukum kasih yang kedua. Ini adalah aturan emas, the golden rule. Lakukan kepada orang lain seperti kamu mau mereka lakukan kepadamu. Kasih sejati itu bukan cuma tidak membenci, tetapi juga berani mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni, hati kita akan kering, dan hati yang kering tidak bisa merasakan kasih Allah. Sekarang Bapak Ibu, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Apa itu ketaatan sebagai respon kasih? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melalui perjalanan panjang membahas Imamat 19:9-18. Memelihara diri dalam kasih Allah berarti mewujudkan kekudusan dalam 7 dimensi kehidupan. Yang pertama adalah berbagi. Bagaimana kita peduli pada yang miskin. Yang kedua adalah jujur. Bagaimana kita berintegritas sesuai apa yang ada dalam hati kita, yang kita ucapkan, dan apa tindakan yang kita lakukan. Jadi kita harus berintegritas. Yang ketiga, kita harus adil. Ya, sebagai makhluk sosial, bagaimana kita memang harus adil di dalam kehidupan kita, walaupun dalam bentuk ekonomi. Yang keempat adalah sensitif. Bagaimana kita memperlakukan yang lemah, gitu ya, atau memperhatikan bagaimana kita peduli dengan orang yang lemah. Yang kelima, tidak memihak. Ini adalah keadilan yang sejati. Yang keenam, menjaga lidah. Bagaimana kita harus hindari fitnah. Yang ketujuh, mengampuni. Artinya
inilah kasih yang teragung, bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Bapak Ibu, mengapa sih kita harus melakukan semua ini? Jawabannya ada dalam kalimat yang berulang. Dikatakan, akulah Tuhan, atau akulah Tuhan Allahmu. Di sini kita melakukan ini sebagai respon kepada Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Seperti dikatakan 1 Yohanes 4:19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi memelihara diri dalam kasih Allah itu artinya bahwa kita mengingat kasih Allah kepada kita, meresponi kasih itu dengan ketaatan, dan bagaimana kita mengekspresikan kasih itu kepada sesama. Karena itu kita dipanggil di dalam melakukan tindakan. Mungkin bisa di minggu ini pilih salah satu area dari ketujuh area yang kita bahas dan berkomitmen untuk memperbaikinya. Kalau kita mau dunia melihat Kristus dalam diri kita, tunjukkan lewat kasih yang nyata. Sebagai penutup dan refleksi tambahan, saya ada sebuah humor. Ada orang bilang, aku mau hidup dalam kasih, tapi yang bikin susah itu bukan kasihnya, tetapi adalah orangnya. Tapi ingat, kalau kasih hanya mudah untuk orang yang baik, itu bukan kasih Allah, itu cuma perasaan biasa. Kasih Allah diuji justru ketika kita menghadapi yang sulit untuk dikasihi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah membuka mata kami hari ini. Engkau ingin kami hidup dalam kasih yang nyata, bukan hanya di bibir tapi dalam perbuatan. Kami mengakui bahwa kami sering gagal dalam mengasihi. Tolong kami untuk berbagi kepada yang kekurangan, berlaku jujur dalam segala hal, berhati lembut terhadap yang lemah, menjaga lidah dari fitnah, dan mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Peliharalah kami agar kami tetap di dalam kasih-Mu, supaya melalui hidup kami, dunia boleh melihat tentang terang Kristus yang sejati. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terima kasih telah kita boleh merenungkan firman Tuhan hari ini. Kalau Bapak Ibu merasa diberkati, bagikan kepada saudara, kepada teman, kepada komunitas kita di mana kita berada, supaya semakin banyak orang diberkati dan menjadi berkat bagi dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.